Akankah suara PDIP tergerus dalam Pilpres 2024 jika Barisan Projo menarik dukungan politik dari PDI Perjuangan? Lalu sebesar apa kekuatan politik Projo yang notabene di bawah naungan Jokowi dalam Pilpres 2024 nanti? Nah, untuk membahasnya sudah hadir sejumlah narasumber. Ada Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi, pakar politik Hanta Yuda, dan juga nanti kita akan bergabung bersama dengan politikus PDI Perjuangan, Bang Effendi Simbolon, yang masih kita coba hubungi. Mas Hanta, kalau Anda melihatnya kehadiran Mas Budi Ari, Ketua Umum Projo di Silaturahmi Nasional ini menandakan seperti apa? Posisinya di PDIP juga bagaimana Anda melihatnya? Ya, ini tentu sinyal ya, karena kita tahu Projo bagian dari salah satu mesin pendukung atau relawan pendukung Pak Jokowi. Jadi sejak awal ketika kita mengatakan saya kok ragu Partai Golkar, P3 dan PAN membentuk Barisan Koalisi Indonesia Bersatu tanpa tanda petik ya restu dari Pak Jokowi. Karena tiga partai ini menurut saya adalah tiga partai yang relatif paling mudah dikontrol oleh Presiden Jokowi selama ini. Dibandingkan partai lainnya yang dalam pemerintahan seperti PD Perjuangan, Nasdem, Gerindra itu sulit untuk dikontrol. Tiga partai ini relatif mudah. Nah, dengan posisi seperti itu, apakah mungkin P3 berani melakukan manuver politik sekencang itu? Apakah mungkin Partai Amanat Nasional yang baru bergabung belum dapat menteri tiba-tiba melakukan manuver sekeras itu? Saya yakin tidak. Tentu terbaca kemudian itu tentu cukup kuat ya sinyalnya, ditambah ada kehadiran Mas Ari Budi, kemudian ada Pak Luhut dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang melakukan sebagai simbolisasi ya, bentuk strategi politik. Paling tidak bacaan kita selama ini bahwa KIB berpotensi menjadi perahu alternatif bagi figur ke depan, kita tidak sebut nama, yang didukung oleh Pak Jokowi sebagai salah satu aktor kuat, sebagai kingmaker buat potensi di 2020 mendatang, jika ternyata berseberangan atau tidak sama dengan partainya PD Perjuangan. Paling tidak sudah ada alternatifnya. Itu yang saya kira yang bisa dibaca. Tetapi apakah sesuai tema kita ini kemudian dukungan Projo menggembosi PD Perjuangan? Menurut saya belum tentu. Bukan Projonya. Kalau Projo tidak terlalu determinan akan menggerus suara PD Perjuangan. Karena yang lebih determinan itu adalah siapa capres nanti didukung oleh PD Perjuangan. Kalau kemudian PD Perjuangan mendukung dalam Pilpres nanti, Pileg dan Pilpres serentak, ternyata capres dari kader PD Perjuangan ada 2 orang. Yang kedua-duanya punya potensi elektabilitas yang sama kuatnya. Sebagai contoh sekarang Puan Maharani dan Ganjar Pranowo sama-sama maju misalnya. Lalu tersimpang dukungannya. Salah satunya mendukung Pak Jokowi sebagai kingmaker, mendukung yang berbeda. Nah, inilah yang berpotensi menggerus suara PDI, menggerus suara PD Perjuangan sedikit atau banyak. Tapi kalau misalnya kita bikin contoh secara diametral, kemudian pendukung misalnya Projo mendukung figur lain yang bukan Ganjar Pranowo punya elektabilitas, Puan Maharani, ya tidak terlalu signifikan juga. Tapi dalam konteks kualitatif, misalnya dalam konteks bukan politik elektoral kuantitatif, Projo bisa menjadi mesin politik potensial, itu betul. Tapi dalam konteks ini saya kira lebih relevan adalah faktor Jokowinya dan faktor capresnya. Nah, karena dalam pemilih partai itu saya mengkategorikan 3, Alphard. 1, pemilih partai yang tidak bergantung pada siapa capresnya. Pemilih loyal, dia pemilih fanatik, pemilih banteng, itu siapapun capresnya ada. Dia terpegang pada masa loyalis dari PD Perjuangan dan Ibu Mega. Itu 1. Ada tipologi pemilih itu. Yang kedua adalah mereka-mereka yang split ticket voting dalam teori. Jadi ada orang yang memilih partai dan memilih capresnya berbeda. Itu mungkin saja meskipun dia pemilih Ganjar Pranowo atau pemilih yang lain tetap memilih PD Perjuangan, tidak menutup kemungkinan. Dan yang ketiga ini yang paling masuk adalah soal kotel effect, efek ekor jas. Jadi orang cenderung memilih tipologi memilih seorang calon, memilih partai adalah partai si calon presiden yang dia idolakan, yang dia pilih. Misalnya dia pilih Anies Baswedan. Oh, siapa ya partai yang terasosiasi kuat dengan Anies Baswedan? Kalau dia memilih Ganjar, partai apa yang terasosiasi? Kalau dia PD Perjuangan tentu PDIP. Ini yang memiliki relasi. Tapi di luar itu saya kira hal yang berbeda ya. Yang lebih determinan itu adalah faktor Jokowi dan siapa capres kuat yang didukung oleh Pak Jokowi. Tapi kalau ternyata itu yang terjadi, maka berpotensi terpolarisasilah dukungan karena mereka punya basis yang sama di Jawa Tengah. Misalnya kita bisa ada Ganjar itu
itu fokusnya di Jawa Tengah, dan kita jangan lupa pemilih Jawa Tengah itu Baik. sekitar 17-18% dari pemilih nasional, dan itu basis PDIP dan itu juga basis Ganjar. Oke, Bisa Mas Antan. terkristalisasi kalau mereka bersama, juga bisa terpolarisasi, tergerus kalau mereka berpisah. Mas Hanta, menanggapi perumpamaan yang disampaikan oleh Bang Effendi Simbolon, Puan Jokowi atau Puan Anies justru yang disampaikan? Ya, saya dari sisi skema koalisinya, kalau itu yang terjadi kan ada kemungkinan tidak bersama KIB. Ya. Nah, dengan demikian misalnya seperti Bang Effendi bilang tadi, didukung oleh PD Perjuangan, entah berkoalisi dengan siapa, berarti ada potensi nih. Opsi pertama, kemungkinan pertamanya adalah Ganjar tetap maju, tapi tanpa PD Perjuangan, maju bersama KIB. Jadi soal analisa kemungkinan ini perahu alternatif Ganjar bisa saja terjadi. Nah, kalau ini yang terjadi, maka kemungkinan tadi terbelah, terpolarisasinya, sedua-duanya rugi. Pemilih Ganjar yang pendukung PD Perjuangan tidak memilih Ganjar, juga suara Ganjar turun. Jadi tidak hanya PDIP yang tergerus di Jawa Tengah, tapi juga Ganjarnya maupun PD Perjuangannya. Tergantung nanti peta. Atau yang kedua, nanti ujungnya mereka bersatu juga dari dua perahu yang berbeda, kemudian berkoalisi berpasangan, kita tidak tahu. Meskipun strategi ini kan misalnya untuk memberi stimulus kepada PD Perjuangan, kalau kita lihat PDIP ini kan biasanya tidak bergeming dia, tetap di last minute menentukan, karena memang partainya terbesar, tanpa koalisi bisa maju sendiri. Tapi kalau ini, permainan ini, Bang Effendi dan PD Perjuangan mengikuti, dibiarkan, justru saya kira pada titik tertentu memperkuat posisi PD Perjuangan. Dia akan menentukan pola skema koalisi ke depan menjadi dua polar, bipolar atau tripolar, karena itu sangat menentukan kemenangan. Jadi PD Perjuangan di ujung itu karena dia bisa maju sendiri, misalnya gini, Golkar, P3 dan PAN sudah sendiri. Nah, sekarang kita asumsikan di seberangnya ada PKS, Demokrat, dan tambahlah katakanlah Nasdem. Apalagi bisa 4 bahkan kalau PKB dan Gerindra. Nah, katakanlah PKB Gerindra sudah bergabung. Sudah ada 2 poros koalisi yang punya calon yang kuat. PD Perjuangan bergabung kepada salah satunya, maka akan bipolar petanya. 2 blok politik. Tapi kalau PD Perjuangan bergabung bersama tanda petik Projo dan lain-lain tadi, KIB lah poinnya ini, maka menjadi 2 polar. Nah, ini penting. Kemenangan itu, 2 poros ini menjadi 3 poros itu menentukan. Misalnya kita lihat dari skema politiknya, kalau Ganjar maju, kemudian Mbak Puan maju, kemudian atau siapa maju, 3 poros, Anies maju sendiri misalnya, maka kalau 3 poros ini berpotensi memenangkan, pemenangnya adalah bukan suksesor Pak Jokowi. Kalau bipolar itu lebih besar peluang, misalnya Ganjar didukung oleh Jokowi, maka 2 polar, misalnya kita asumsikan 2 Anies dan Ganjar berhadapan, atau Ganjar siapa berhadapan dengan Anies, maka kalau bipolar peluang menangnya adalah yang didukung oleh Pak Jokowi terjadi pada 2014-2019. Petanya, analisa sementaranya. Tapi kalau 3 poros misalnya, maka harus diantisipasi terjadi juga seperti DKI Jakarta. DKI itu nanti bisa jadi Ganjar yang didukung oleh Pak Jokowi memenangkan di putaran pertama. Dia pemenang, tetapi tidak melampaui 50%. Masuklah putaran kedua yang kalah ini diasumsikan adalah bukan yang didukung oleh Pak Jokowi. Dia bergeser kepada penantang tanda petik, yaitu kepada Anies Baswedan. Jadi kalau 3 poros, Anies berpeluang memenangkan pertarungan Pilpres. Baik, itu Bang penting, Effendi. 2 atau 3. Dan Bang Effendi Simbolon dari PD Perjuangan menentukan itu nanti. Terima kasih teman-teman semua sudah berbagi informasi bersama kami di Kabar Petang. Selamat petang. Assalamualaikum.